Jumpa lagi Jakarta Ibu TV. Kali ini kita mau jawab pertanyaan umum seputar laptop. Kita mau menjawab kesulitan kalian dalam mencari dan memilih laptop. Harus yang mana? Yang bekas oke nggak? Belinya di mana? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sering kita dapatkan pada saat kita lagi live session gitu ya. Dan pertanyaan kok berulang-ulang terus, sama terus kayaknya pertanyaannya ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan kita coba jawab di dalam video ini. Soal pertama, mencari laptop itu adalah biasanya mau beli di mana? Beli secara online itu akan menguntungkan sih biasanya ya, karena kita bisa memperoleh laptop yang terkini dengan cepat, dan kalau rebutan juga biasanya ya dapatnya di sini. Jadi kalau ada laptop baru harga murah ya biasanya itu keluar di online duluan gitu, biasanya ya. Jadi kita bisa cepat ambil di sini. Masalahnya itu yang mana yang oke tempat belinya. Kalau menurut kami ini agak aneh, banyak yang mempertanyakan ini, karena sebetulnya udah paling gampang adalah cari di official store dulu aja. Saya nggak tahu official store tuh apa. Oke, kalian cari akun sosmednya, mau itu Instagram, mau itu Twitter, mau itu Facebook. Di situ kan kalian bisa nanya di akun sosial medianya dia ya, entah itu Acer, entah itu Lenovo, atau itu mau Asus. Kalian bisa tanya official store-nya itu yang mana sebetulnya. Nah, dari situ kan mereka akan nunjukin nanti ya di mana sih official store-nya. Nah, kalian tinggal beli di situ. Atau kalian juga bisa sih membeli dari toko-toko yang reputasi udah tinggi banget, penjualannya udah banyak banget. Lihat komplain-komplainnya deh. Apalagi cari bintang satunya itu jawabannya apa aja biasanya. Nah, itu penting tuh di situ, ketahuan nanti oh ternyata nggak dikirim atau apalah segala macam. Atau mungkin ternyata ya bintang satunya ngada-ngada nih, cuma ngasih bintang satu aja, ya mungkin sirik aja, bisa jadi gitu juga. Intinya cari di situ. Nih, masalahnya itu adalah biasanya pembayaran dan pengiriman. Nah, kalau pembayaran saya udah agak susah bantu deh tuh ya. Karena ya emang tergantung kalian bisa model seperti apa. Apakah biasa dari Indomaret gitu ya, atau Alfamart yang dicicil-cicil itu siapa tahu bisa kayak gitu. Atau mau bayar cash langsung tapi nggak bisa bayar cashnya juga, mesti minjem kartu kredit mungkin, atau mesti transfer. Nah, tapi sekarang kelihatannya kalau di toko online sih, marketplace terutama ya, itu udah gampang banget sih, udah banyak banget cara pembayarannya. Jadi dipelajari dulu cara pembayaran. Jangan cepat-cepat bilang nggak mungkin. Yang paling penting kalau kayak begini, kalau di online marketplace selalu gunakan asuransi. Biasanya dalam pengiriman ini ada asuransinya ya. Selalu gunakan asuransi senilai harga laptopnya. Ini penting banget. Ini penting sekali karena kadang-kadang yang nakal bukan yang jualan tapi yang ngirim bisa jadi. Beberapa kali kejadian ada yang seperti itu juga. Jadi kalau udah diasuransiin, aman laptopnya. Paling nggak kalau nggak nyampe ya duitnya balik. Beli offline, ini juga bisa. Ini lebih pasti karena kalian lihat sendiri barangnya, pegang sendiri barangnya. Tapi di tahun 2021 ini ya agak resiko dengan kesehatan ya kalau kayak gini ya, untuk ke toko offline gitu. Kalau toh kalian tetap harus begitu karena ada yang harus dipastikan, pastikan aja protokol kesehatannya dijaga dengan baik. Dan yang paling penting adalah jangan berlama-lama di tempat yang rame. Jadi supaya tidak berlama-lama itu survei online dulu. Jadi cek dulu sebetulnya saya udah mau yang mana nih. Tentukan yang satu ini mungkin misalnya. Atau oke, saya ada pilihan dua mungkin, ini atau ini, tapi saya harus lihat dulu benar-benar seperti apa sih. Nggak ada yang benar kasih tahu. Oke, toko sana ada. Oke, datang sana, lihat, dicek. Kalau kalian nggak benar-benar milih dulu secara online, jadi nggak ngelakuin PR dari rumah, bisa-bisa ntar pengennya apa, pulangnya bawa yang lain malah. Terus tiba-tiba sampai di rumah pas coba-coba kok nyesel ya. Ya karena kurang survei online dulu, kurang tanya-tanya dulu. Nah, apapun itu, beli dari yang metode apapun itu, hindari laptop yang bergaransi tidak resmi. Kenapa? Kan harganya murah, kan banyak gitu ya bilang ya. Benar, harganya memang sedikit lebih murah. Tapi kalau terjadi kerusakan, garansinya gimana? Oke, ntar ada teman kalian bilang, tapi punya saya aman kok, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dia aman. Punya kamu aman nggak? Biasanya orang-orang yang udah mikir ini yang udah kena kejadian. Tapi udah kena kejadian itu udah kehilangan duit gede loh. Gede banget. Apakah kalian mau? Nah, saya malah bilang biasanya produk baru dan resmi itu justru buat yang sekali beli maunya aman. Iya, dan tahu nggak kalian bahwa produk resmi itu kebanyakan digaransi 2-3 tahun. Apalagi sekarang misalnya seperti Lenovo, HP, Asus itu sudah punya garansi all risk lah istilahnya ya. Mereka pada bilang katanya ada namanya ADP. Ya seperti yang di motor atau di mobil, kalau misalnya rusak hancur total itu diganti.
Ya, mirip-mirip seperti itu. Ya, di sini kondisinya di mana kerusakan akibat penggunaan itu akan ditanggung garansi juga. Mau jatuh, layar pecah, ketumpahan air, ditanggung. Kalau kalian cek reviewnya, kita selalu sebutin apa aja yang pakai garansi model-model seperti ini. Nah, yang kayak begini, kalau yang garansinya nggak resmi, nggak bisa. Ya, sampai sekarang belum ada yang bisa kayak gitu. Apalagi kalau mau sampai 2-3 tahun, lebih nggak mungkin lagi. Jadi laptop itu akan lebih aman secara menyeluruh dalam 2-3 tahun kalau kalian beli yang garansinya resmi. Karena kalau laptop itu kan bukan barang murah ya. Garansi yang baik seperti gini itu akan jauh lebih layak. Jangan sampai nih karena gara-gara lebih murah 10-20%, mungkin 1-2 jutaan gitu, kita dapat garansi yang buruk. Lalu tiba-tiba kejadian, kecelakaan, atau konyol aja misalnya. Kalian sadar nggak kalau tas itu bawahnya, katakan tas laptop, bawahnya itu kadang-kadang nggak ada proteksinya. Lalu tiba-tiba kalian taruh tasnya kebanting, laptopnya rusak, mungkin di engselnya rusak atau gimana gitu ya. Nah, itu pada saat dibawa balik, kalau misalnya garansinya bukan garansi yang model-model kayak all wrist tadi itu, nggak bakal diganti. Kalian harus bayar untuk penggantiannya. Jangan sampai kita beli laptop, terpaksa ya jadi ganjelan pintu atau bekerja tidak sebagaimana mestinya hanya karena biaya perbaikannya yang kemahalan banget, padahal baru beli. Sementara untuk yang bergaransi resmi itu bisa gratis atau setidaknya bahkan murah. Di Asus tuh ada yang menanggung setidaknya 80% dari perbaikan. Itu udah jauh lebih baik daripada kalau perbaikan ini, kita bicara perbaikan yang kerusakannya karena kita ya, bukan kerusakan pabrik. Bukan ya, lebih baik begini daripada yang tidak menanggung sama sekali. Bener nggak sih? Jadinya harusnya hitung-hitungannya lebih aman untuk apa? Untuk duit kalian yang kalian pakai untuk beli laptop tadi lebih aman, terjamin dalam jangka waktu panjangnya. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan mengenai laptop mana yang lebih baik dipilih untuk saya. Sebenarnya masalah dengan pertanyaan-pertanyaan ini lebih sering berada pada pertanyaannya sendiri sih ya. Kebanyakan tuh bertanya kalau profesinya ini laptop mana yang cocok. Itu susah banget buat dijawab ya. Ini sudah berulang kali kita bahas sebetulnya ya. Masalahnya kebanyakan ada yang berasumsi terlalu asumtif banget ya. Kalau pelajar sama dengan murah, padahal pelajar juga ada juga yang butuh yang lebih kenceng. Saya pernah salah ngasih, saya tawarkan laptop yang harganya 6-7 juta ke seorang yang bilang, "Oh, saya buat pelajar." Ternyata butuhnya buat ngedit video ternyata butuhnya. Lah, dan dia mampu untuk lebih dari 10 juta. Ada yang salah sama saran saya jadinya. Lalu kalau mahasiswa katanya murah dan bisa gaming. Nah, ini ada dua kondisi nih kadang-kadang ya. Memang dia butuh murah, tapi dia nggak mau bilang bahwa bisa gaming. Karena malu ya, atau nggak mau bilang sama orang tuanya mungkin bahwa ini yang bisa gaming. Tapi kalau ditelusuri ternyata maunya yang bisa gaming. Pantas ditolak-tolak mulu saran-sarannya. Wah, salah. Lalu ada yang sebetulnya tidak butuh harus murah dan bisa gaming. Ternyata butuhnya yang ringan dan budgetnya ternyata lumayan lega. Bisa jadi mahasiswa itu juga beda-beda banget. Lalu pekerja katanya butuhnya yang kencang dan keren. Itu juga beda-beda kebutuhannya. Ada pekerja yang mungkin terlalu banyak resikonya jadi butuh laptop yang murah banget. Karena resikonya tinggi, mungkin sering motoran tiap hari, buka laptopnya mungkin di warung, ya bisa jadi ya. Ini mungkin malah butuh yang baterainya bagus, tapi penampilannya jangan bagus-bagus amat. Sementara ada juga yang butuh yang keren banget. Memang kenapa? Karena di depan klien dia harus tampil keren. Kalau laptopnya nggak kelihatan keren, kliennya nggak percaya, malah nggak goal nanti bisnisnya. Nah, jadi sebetulnya benar-benar tergantung pada pertanyaannya. Pertanyaan itu harus tepat baru bisa kita gampang jawabnya. Beberapa yang harus diketahui, misalnya kita harus tahu dulu dari sisi desain apa sih yang kita mau. Menerka desain gimana caranya? Nggak gini misalnya, harus keren nggak? Ya, tebal masalah nggak? Berat masalah nggak? Layar butuhnya sebesar apa? Yang kira-kira seperti itu. Atau mungkin ada yang bilang, wah saya harus warna hitam. Ada yang kayak gitu. Pernah satu waktu laptop yang terbaik pada saat itu adalah warna putih. Hanya ada warna putih. Lalu orangnya dibilang, enggak, saya nggak mau. Kenapa? Saya harus warna hitam. Saya nggak bisa kalau warna putih. Ya udah, case close di situ. Terpaksa harus cari yang warna hitam.
Tapi tidak bisa kita menilai dari sisi yang lain tanpa berpikir bahwa desain itu nggak penting. Desain tuh ujung-ujungnya penting loh. Kalian misalnya nggak kuat untuk bawa barang-barang berat, tiba-tiba saya tawarkan, oh ya karena kalian mau video editing berarti kamu harus bawa laptop yang seperti ini ya, laptop beli yang seperti ini. Ternyata laptopnya beratnya 3,5 kilo, dia sanggup beli, tapi dia tidak mau ngangkatnya, percuma gitu kan. Jadi seperti apa, dari desainnya seperti apa yang dicari itu penting, harus dipikirkan dulu ya. Ini menghindari kalian nggak lihat lagi di bagian dimensi, nggak dilihat, bagian berat nggak dilihat. Ada yang nanya waktu itu, Bang, gue mendingan pilih Lenovo Yoga Slim 7 Pro atau Slim 7i Pro waktu itu ya, atau versus Legend 5. Waduh, itu bentuknya dan beratnya beda jauh. Yang satu tipis, yang lain laptop gaming. Itu penggunaan umum hariannya juga harusnya beda. Yang satu fokus ke bobot dan ukuran sambil mikirin performa, sementara yang lainnya fokus ke performa maksimum tanpa terlalu mikirin bobot dan dimensinya terlalu jauh ya. Jadi ya berat, harusnya udah tentuin dulu. Jadi milihnya ntar gampang. Oh, laptopnya yang kencang-kencang semua. Berarti antara yang berat-berat ini mana sih yang saya pilih gitu. Lebih gampang milihnya. Atau, oh ini yang tipis-tipis semua nih, yang ringan-ringan. Yang mana yang saya pilih itu lebih gampang milihnya nanti. Lalu mau pakai aplikasi apa? Ini saya udah pernah bahas sih sebetulnya ya. Ini akan memudahkan dalam memilih. Kalau kalian nggak ngerti pun aplikasi apa yang mau dipakai, itu bisa mempermudah saat bertanya. Kalau kalian mempertanyakan aplikasinya dulu. Contohnya bisa begini nih ya. Kenapa saya bilang aplikasi itu penting? Contoh untuk video editing, kalau aplikasinya Adobe Premiere itu berarti GPU-nya pakai GeForce MX pun masih bisa membantu. Masih bisa. Tapi kalau pakainya DaVinci, wah itu udah butuh GTX series. Sementara kalau saya nggak salah baca di pertengahan 2021 ini, DaVinci yang gratisan bahkan belum punya akselerasi yang spesifik. Jadi butuhnya prosesor yang kenceng. Ini beda-beda lagi dan ini bisa berubah-berubah terus. Jadi sangat bergantung pada aplikasi yang dipakai. Misalnya kalian nggak ngerti aplikasi yang dipakai ya tanya-tanya dulu lah ya. Kemudian ini penting banget nih, dana berapa? Iya Bang, itu dari awal udah ketahuan. Oh benar itu ketahuan dari awal. Tapi banyak yang asumsinya salah. Pembahasan saya mungkin akan mengarah ke kondisi menjelang Lebaran 2021 ya. Laptop dengan kemampuan misalnya hanya untuk office aja gitu ya, harga 4 jutaan sampai 5 jutaan itu jadi susah karena terjadi kelangkaan produk. Permintaan tinggi itu membuat tinggi juga harganya. Pedagang jadi bisa jual dengan harga yang tinggi. Bukan salah mereka juga, yang beli ada dan mereka tidak bisa menjualnya dengan jumlah yang cukup banyak karena mereka nggak dapat dalam jumlah cukup banyak, barangnya cuma sedikit. Lihat seperti ini, kalau pedagangnya bisa jual 100 unit dengan nilai keuntungan Rp100.000 per laptop, itu berarti keuntungannya 10 juta. Tapi kalau misalnya mereka hanya bisa dapat 10 unit karena kelangkaan produk, apa yang terjadi? Kalau keuntungannya masih tetap 100.000, itu mereka hanya dapat 1 juta rupiah. Lah, biaya listrik buat toko sama, biaya karyawan tidak berkurang. Ya biaya-biaya lain juga tidak berkurang. Tutup dong, bubar tokonya nanti. Jadi kondisinya saat ini yang mengakibatkan harga laptop murah jadi tidak murah lagi. Kami mencatat bahwa laptop-laptop yang masih mudah dicari adalah yang kisaran di atas 10 juta ke atas. 8-10 juta itu masih bisa ada dan bisa normal tapi cepat hilang di pasaran. Yang biasa di bawah 7 juta itu kebanyakan sudah ada ekstra penambahan yang cukup besar di harga produknya sendiri. Membuat laptopnya yang tadinya layak sesuai harganya dan terjangkau jadi kerendahan spek karena harganya ketinggian. Sementara laptop di atas 15 juta pun kalau dia populer banget, bisa banget dia cepat sekali hilangnya. Pakai RTX di atas kisaran 15 juta, ya hilang cepat banget itu ya. Nah, jadi saran kami adalah persiapkan dana ekstra untuk laptop. Karena kalian akan lebih baik memaksakan dana lebih besar untuk memperoleh laptop yang layak sesuai harganya, ketimbang berusaha untuk beli yang murah tapi kena pemangkasan spesifikasi yang luar biasa. Akibat sebetulnya katanya murah itu sebetulnya harganya udah naik gitu ya. Jadi speknya tetap di bawah tapi harganya yang naik. Jadi daripada rugi masih mending ya beli yang harganya sedikit lebih tinggi tapi dapat speknya memang yang lebih bagus. Lalu perhatikan, laptop untuk gaming ya laptop gaming harusnya itu di kisaran 12 juta ke atas. Banyak yang mengira bahwa di bawah 10 juta itu bisa dapat laptop gaming. Dulu mungkin ingat harganya juga berubah sekarang, kelangkaan barang ya agak susah itu ya. Itu yang pakai MX Bang, itu katanya bisa untuk gaming. Tapi itu bukan laptop gaming. Kenyamanan gamingnya juga kurang baik kalau bener-bener mau dipakai ngegame. Iya saya tahu pasti ada yang komplain pastinya. Pasti ada yang komplain. Bisa kok Bang, saya bisa pakai buat gaming. Tapi bisa untuk gaming bukan berarti itu laptop gaming. Dan kalau bukan laptop gaming berarti tidak dirancang untuk ngegame dalam jangka waktu yang panjang. Apa? Jadi meledak?
Enggak, kenyamanan kalian yang kurang, dan kalau kalian nggak pinter-pinter jaga pendinginannya, ya itu bisa cepat rusak. Bukan berarti dia rusak karena game, tapi karena dia panas terus-terusan dan dia main terus-terusan dengan kipas berputar kencang terus, jadinya penumpukan debunya juga cepat dan dia memanas lebih cepat. Kalian harus mikir, itu berarti kalian harus servis lebih cepat juga. Nah, kemudian pertanyaan tentang laptop untuk edit-edit. Nah, ini unik sih. Karena edit tuh bisa edit foto, bisa edit video. Kalau maksudnya edit video, ya itu pasti bisa edit foto. Nah, kalau untuk yang ini, untuk yang video ini disarankan adalah laptop gaming. Kenapa? Karena itu lebih murah ya, laptop gaming dengan GPU GeForce GTX atau RTX. Ya, MX juga bisa, tapi tidak akan senyaman yang GTX. Kalau misalnya pakai Asus atau Radeon gimana? Bisa, tapi saat ini belum sekencang laptop gaming yang pakai GeForce GTX atau RTX. Dan kemudian tambahan lagi ya, layarnya harus minimum 100% sRGB. Jadi ini harganya akan laptop gaming, iya, 12 jutaan ke atas. Kenapa nggak begitu? Karena kebanyakan buat yang content creator itu ada, tapi harganya juga di atas 20 juta. Kalau kalian sanggup, silahkan pilih laptop untuk content creator, itu udah pasti cocok. Lalu untuk yang lebih tinggi lagi ada workstation, tapi harganya wow, luar biasa tinggi. Nanti saya dikomplain lagi menyarankan laptop yang harganya 40 juta ke atas. Ya, jadi jangan bilang gini ya, Bang, laptop untuk anak sekolah aja nih apa ya? Itu susah untuk dijawab, harus jelas dulu. Mending nanyanya gini, Bang, kalau saya kuliah di sini saya bakal pakai apa? Paling-paling saya jawab saya nggak tahu. Tolong tanya sama teman kamu atau tolong tanya sama senior kamu. Tentunya mereka akan lebih paham aplikasi apa yang akan kalian pakai gitu ya. Syukur-syukur kalian bisa jawab, oh ternyata pakainya Premiere Bang, atau pakainya 3D Studio Max Bang gitu, atau pakainya Excel doang. Nah, ketahuan tuh kira-kira pakainya apa jadinya. Jangan dikira Excel tuh nggak berat ya, bisa berat juga loh. Oh ya, last but not least, ada yang banyak yang nanya soal laptop bekas. Yang ini saya susah banget untuk merekomendasikannya, karena laptop bekas tuh beresiko rusak, dan karena nggak ada garansi atau garansinya super pendek ya, bisa-bisa pas rusak itu malah terpaksa jadi ganjelan pintu beneran, karena reparasinya bisa mahal banget ya. Pengecualiannya mungkin ada kalau laptop bekas itu mungkin baru dipakai 1 tahun, dia garansi resmi ditanggung dengan garansi ORIS atau ADP tadi 3 tahun, jadi nyisa 2 tahun ya, kondisinya bagus banget, mulus. Nah, kalau kayak gini bisa deh dipertimbangkan. Nah, itu sekilas jawaban-jawaban kami untuk pertanyaan-pertanyaan seputar pembelian laptop yang paling sering kami terima akhir-akhir ini. Nah, untuk bahasan lebih lanjut bisa cek kanal Facebook grup Jagat Konsultasi dan Pembahasan Komputer, Instagram jagat.review yang kadang-kadang kita juga live di situ sambil jawab-jawab, dan selama bulan puasa bisa cek live event kami di TikToknya Jagat Review yang centang biru itu, dicek yang centang biru itu ya. Dan cek juga tentunya kanal YouTube ini, karena secara berkala kita akan ada live yang seru-seru juga. Dan biasanya kalau sudah live-nya di YouTube, biasanya sih kita akan berusaha untuk ya ada sesuatu lah yang diberikan gitu ya. Dan di situ kita bisa menjawab lebih lanjut lagi secara langsung dan lebih interaktif lagi. Saya Irfan, Jagat TV.